Welcome everybody to a special episode. Selamat datang semuanya di episode spesial dari Neutrality Studies. Karena hari ini, saya tidak hanya ditemani oleh satu, bukan dua, tetapi 5 tamu luar biasa. Dan satu tamu lagi akan segera bergabung. Saya akan menjelaskannya begini. Episode ini dibagikan bersama Felix Marquardt, yang menjalankan sebuah eksperimen luar biasa bernama The Black Elephant. Izin mengembangkan format istimewa untuk berbincang dengan para tamu, to bekerja keran sebuah hari untuk memulai for topics yang berbeda. To get a meaningful conversations going. So what we said we would do today is to use that. Jadi seperti yang kami katakan sebelumnya, hari ini kami akan menggunakan format itu dan memadukannya sedikit dengan format politik untuk membahas salah satu masalah di zaman kita, kekerasan yang melanda Asia Barat, yang menimbulkan penderitaan luar biasa bagi begitu banyak orang. Kami memiliki para tamu yang luar biasa di sini, yang akan saya serahkan kepada Felix untuk memperkenalkannya kepada semua orang. Saya, Pascal Lotas. Saya adalah Profesor Madya di Universitas Kyoto, berasal dari Swiss, dan sekarang bekerja serta tinggal di Jepang. Dan para tamu kami yang lain juga berasal dari berbagai belahan dunia. Felix, saya serahkan kepada Anda. Felix, I'll hand over to you. Thank you so much, Pascal. What a great pleasure it is to co-host this. Terima kasih banyak, Pascal. Merupakan suatu kehormatan besar bisa menjadi pembawa acara bersama denganmu. Episode 0 dari Black Elephant Experience ini adalah hasil dari percakapan yang muncul bersamamu. Jadi saya sangat senang kita bisa melakukannya bersama. Episode 0 ini bersama. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa awalnya kami memiliki panel yang sedikit lebih besar dan keseimbangan gender yang lebih baik. Jadi ini sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai acara yang seluruhnya laki-laki. Saya hanya ingin menegaskan hal itu. Tamu terakhir kita, yang seharusnya tiba sebentar lagi, adalah Melek, yang berasal dari Gaza, tetapi saat ini berbasis di Qatar. Selain dia, kita juga memiliki sejarawan legendaris Ilan Pappé. Sangat senang bisa menghadirkanmu di sini, Ilan. Murtaza, senang sekali bertemu lagi. Murtaza Hussain dari The Intercept. Selamat datang, Mas. Dan Mohammed Jalal dari The Thinking Muslim. Dan itu dia Melek. Selamat datang. The Thinking Muslim. And there's Malek. Welcome. Apa kabar? Mai. Mixing. Phrase and Achieliugs. Wonderful. Wonderful to have you. So Malek, I was just saying. Luar biasa. Senang sekali bisa bersamamu. Jadi Melek, tadi aku baru saja mengatakan bahwa sebenarnya tidak direncanakan kamu akan menjadi satu-satunya perempuan di panel ini. Maafkan kami, ada beberapa pembatalan di menit-menit terakhir, dan akhirnya beginilah jadinya. Izinkan aku bercerita sedikit tentang bagaimana Black Elephants dimulai. Selama masa pandemi, sekelompok orang yang beragam, masing-masing dengan luka dan kerusakannya sendiri, termasuk aku, berkumpul dan menyadari bahwa karena kami telah belajar bergulat dengan trauma kami, serta berusaha untuk menyembuhkan dan menghadapinya, kami mengembangkan sesuatu yang hampir kami anggap sebagai semacam kekuatan super. Kemampuan bukan hanya untuk membicarakan apa yang kami pikirkan atau apa yang sedang terjadi, tetapi juga untuk pergi ke tempat-tempat yang biasanya tidak dijangkau orang lain, bersama orang-orang yang belum kami kenal, dan Fitzwasal yang lebih pribadi, lebih intim. More personal, more intimate. So not just what's happening on the front of the stage. Jadi bukan hanya tentang apa yang terjadi di depan panggung, tetapi juga apa yang terjadi di belakang panggung, di latar belakang. Pekerjaan saya berasal dari dunia media. Saya pernah bekerja untuk The New York Times Company, dan kemudian bekerja sama dengan The New York Times Company selama bertahun-tahun. Namun, saya telah melepaskan diri dari itu. Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan, sebagai seorang pecandu yang sedang dalam pemulihan, bahwa ada hubungan yang terabaikan antara propaganda di satu sisi dan kecanduan di sisi lain. Keduanya berkembang pesat dalam hal pentingnya pada abad ke-20, kira-kira pada waktu yang sama, dan itu bukan kebetulan. Jadi di sini kita memiliki beberapa orang, maksud saya hampir semua dari kalian, saya kira, selain Melek dan saya, orang-orang yang benar-benar bekerja keras setiap hari untuk mencerahkan orang lain tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Kan hanya apa yang diberitakan oleh berbagai media arus utama. Rather than what we are told in various mainstream media. But what I took away from
Yang saya pelajari dari pengalaman yang saya sebutkan selama pandemi, dan dari lahirnya Black Elephant, adalah bahwa untuk berfungsi dengan baik di dunia ini, kita tidak hanya membutuhkan informasi yang bermakna. Kita memang membutuhkannya. Kita benar-benar membutuhkan informasi yang tidak terikat pada kekuasaan. Tetapi kita juga membutuhkan sesuatu yang lain. Kita membutuhkan koneksi. Kita perlu mampu terhubung pada tingkat yang lebih dalam dengan orang lain. Dan itu maksudnya digabungkan. Hal itu, secara radikal, mengubah cara kita berinteraksi dengan mereka. Saya tidak hanya setuju words pada tahap ini. Sedang sedikit lagi bersatiin. Philip Mafani, tidak ingin menolong jelaskan sedikit itu bekerja. But for now, I would like to just explain how this works. So we do 2 rounds where we don't. Jadi kita akan melakukan 2 putaran, di mana kita tidak saling menanggapi. Kita hanya menjawab pertanyaan yang sama. Putaran pertama lebih bersifat pribadi, meskipun tidak sepenuhnya. Dan putaran kedua benar-benar berfokus pada pertanyaan utama hari ini, yaitu, apakah genosida di Gaza dan perang di Iran merupakan hasil dari Zionisme, Imperium AS, atau modernitas Barat? Dan seharusnya saya mengatakan dan atau alih-alih atau tentu saja. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita langsung masuk ke putaran pertama. Saya akan mulai, karena ini semacam latihan, dan saya rasa masuk akal kalau saya punya sedikit pengalaman dalam hal ini. Saya akan mulai, lalu saya akan memanggil salah satu dari kalian, dan kita bisa melakukan putaran pertama ini. Call on one of you and we can do this first round. So the first round is the question is. Jadi, pertanyaan putaran pertama adalah, di mana? Jadi kalian yang ada di sini, para tamu terhormat. Dan untuk publik, di mana saya lahir? Saya lahir di Paris. Satu hal terakhir yang seharusnya saya sebutkan, saya akan menggunakan pengatur waktu. Tolong perhatikan jika saya memberitahu kalian, hanya untuk memastikan kita semua membagi waktu dengan benar dan berbagi secara relatif seimbang. Saya akan menunjukkan pengatur waktu saya jika kalian berbicara terlalu lama. Bisa dibilang begitu. Jadi mari saya mulai. Baik, saya lahir di Paris dari orang tua yang keduanya bukan orang Prancis. Saya tinggal di Athena, Yunani. Ayah saya orang Jerman, tetapi ia dibesarkan di Austria. Was German but he grew up in Austria. My mom is. Ibuku lahir dan besar di New York. Orang tuaku bertemu di New York, lalu pindah ke Paris, dan di sanalah aku dibesarkan. Satu hal yang orang tidak tahu tentangku adalah aku mengenal jumlah orang yang sangat memalukan banyaknya dalam berkas Epstein. Sejauh yang aku pahami, seperti yang sudah aku ceritakan pada Murtaza. Aku sudah bergulat dengan kesadaran itu sejak Departemen Kehakiman merilis berkas-berkas tersebut. Jadi, ang rapat at facay sa layos to tumtuang theman, da manamam reka tu star pristiviatang. Ano the hapaji yun tnislath. Yet suo pekruto pedendra papatuoth tu doktoba. Dia da seorang pria Jerman, lahir pada tahun 1945. Dan, and he was a German man born in 1945. And the fact that he was German and fakta bahwa dia orang Jerman dan lahir pada tahun 1945 benar-benar membentuk cara dia bergulat dengan sejarah dan dengan kejermanannya. Salah satu cara dia mencoba menghadapi era Nazi sebagai seseorang yang lahir pada tahun 1945 adalah bahwa dia hampir secara naluriah tertarik pada orang-orang beragama Yahudi dan dia berteman dengan mereka. Dia benar-benar merupakan definisi dari seorang filosemit. Karena dia meninggal beberapa bulan sebelum 7 Oktober, saya menghadiri pemakamannya di Wina secara harfiah seminggu sebelum 7 Oktober, dan sekitar 90% orang yang hadir di sana adalah Yahudi. Dan karena sebagian besar dari mereka adalah generasi baby boomer, saya tahu seminggu kemudian bahwa percakapan dengan seluruh dunia yang didefinisikan oleh ayah saya, yang merupakan bagian besar dari hidup saya, akan menjadi sangat rumit. Sejak saat itu, saya terus bergulat dengan hal itu, dan hal tersebut menjadi bagian besar dari novel yang akan saya terbitkan, berjudul The Strange Collapse of the Times. Jadi, itu tentang saya. Dan sekarang saya akan menyerahkannya kepada Pascal Lotas. And now I'm going to pass it on to Pascal. Thank you very much, Felix. And may I just... Terima kasih banyak, Felix. Dan izinkan saya menyela sebentar untuk semua yang sedang menonton,
kami lupa memberitahu bahwa kami telah menyiapkan 2 pertanyaan. Pertama, untuk dijawab oleh semua orang, satu persatu. Sebutkan nama depan Anda, tempat asal, lokasi Anda saat ini, dan satu hal yang kebanyakan orang tidak tahu tentang Anda. Terakhir, ceritakan tentang seorang teman atau anggota keluarga dan bagaimana mereka terhubung dengan peristiwa terkini. Setelah itu, sekitar pertanyaan kedua. Maafkan kami tersedap dan menyebutkan daring. Jadi sekali lagi, nama Pascal Lotas. Saya adalah pembicara program YouTube Neutrality Studies yang saat ini di Jepang. Dan sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu tentang saya adalah, saya sempat bingung hal apa yang sebaiknya saya ceritakan. Tapi saya akan menyebut lagi bahwa saya orang Swiss. Kedua orang tua saya orang Swiss, tetapi salah satu nenek saya adalah orang Jerman. Nenek dari pihak Jerman itu, yang meninggal beberapa tahun lalu, masih anak-anak saat Perang Dunia Kedua. Ia masih sangat muda, jadi tidak banyak kenangan yang ia miliki tentang masa itu. Namun, satu hal yang ia ingat adalah kakak laki-lakinya, yang sangat ia sayangi dan sering ia ceritakan, betapa ia adalah orang yang luar biasa dan berhati hangat. Masalahnya, orang yang luar biasa dan berhati hangat itu juga tewas dalam perang, mengenakan seragam SS di suatu tempat di Eropa Timur. Ia berusia 26 atau 27 tahun ketika meninggal. Dan peristiwa itu berasal dari masa yang sangat he died at the age of 26 or 27, and that event was from knowing that and di acara itu. Maksud saya, dengan mengetahui hal itu dan mendengar bagaimana nenek saya berbicara tentang dirinya sebagai seseorang yang baik dan sangat ia rindukan, serta menyadari bahwa dia berjuang untuk pemerintahan yang begitu mengerikan dan mungkin terlibat dalam pemusnahan begitu banyak orang tak bersalah, Yahudi, Roma, dan kelompok lain yang disebut tidak diinginkan. Meskipun dia mungkin tidak terlibat langsung dalam pembunuhan itu, dia tetap menjadi bagian dari mesin yang membunuh orang-orang tersebut. Sejak saya berusia 13 atau 14 tahun, hal itu terus terbayang di pikiran saya. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Saya melihat fotonya, seorang pemuda tampan, dan menyadari bahwa anak muda ini pada dasarnya ikut serta dan melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin dia menganggap itu ide yang baik, bahwa dia ingin melakukannya, ingin menjadi bagi gerakan itu, dan bahwa di masa mudanya, Danny Rhodes adalah meraih deserve my. Itu adalah sesuatu yang masih membuat saya sulit tidur. Maksud saya, pertanyaan tentang mengapa orang baik melakukan perbuatan jahat. Dan saya pikir itulah kaitannya dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Karena saya tidak percaya bahwa apa yang terjadi di Asia Barat bisa disederhanakan menjadi kejahatan satu atau beberapa orang saja. Ini adalah sebuah sistem, dan kita perlu mencari tahu bagian-bagian berbeda dari sistem itu yang pada akhirnya menyebabkan kematian massal. Dan setelah itu, saya ingin mempersilakan Malak untuk memberikan jawabanmu. Nama depanmu, tempat asal, lokasi saat ini, satu hal yang kebanyakan orang tidak tahu tentangmu, serta bagaimana seorang anggota keluarga atau pengalaman memengaruhi pandanganmu terhadap peristiwa terkini. Ini mungkin akan terdengar sangat Arab. Saya suka nama saya diucapkan sebagai Malak, bukan Malak. Saya selalu mendapatkannya begitu. Jadi nama depan saya Malak, dan saya berasal dari Gaza. Saya tumbuh dan hidup di sana sepanjang hidup saya, tetapi saat ini saya tinggal di Qatar. Saya menempuh studi di sini, program magister saya, lalu genosida dimulai. Jadi saya berpikir, baiklah, saya tidak punya banyak pilihan, saya akan tetap di sini saja. Saya mulai bekerja, dan begitulah kira-kira. Satu hal yang kebanyakan orang tidak tahu tentang saya, dan ini sangat berarti bagi saya rasa saya belum pernah membagikannya kepada siapapun, adalah bahwa kebanyakan orang merasa takut untuk mendekati saya, atau menjadi dekat dengan saya karena mereka mengira saya entah bagaimana orang yang beruntung dan egois, dan itu menyakitkan. I always get self-absorbed, which hurts. Jadi kebanyakan orang punya pandangan tertentu tentang saya, dan entah kenapa mereka menghindari saya. Begitu mereka mengenal saya, hal pertama yang mereka katakan adalah hal itu.
dan rasanya cukup mengejutkan. Seolah-olah semua orang menghindar karena mereka pikir menghindari mereka, padahal sebenarnya saya hanya merasa kesepian orang menjauh. Satu orang yang akan saya bicarakan yang sangat berpengaruh dalam hidup saya dan memiliki keterkaitan kuat dengan apa yang terjadi di dunia adalah Dr. Rifat Laraira. Saya merasa sangat beruntung bisa menjadi muridnya. Saya pernah menjadi murid Dr. Rifat, rekan kertingnya dia kerahkan seorang terjemahan. A colleague and most importantly, I think, a friend. So, I remember Dr. Rifat taught us this one sonnet for... Aku ingat Dr. Rifat pernah mengajarkan kami satu soneta karya John Donne. Isinya, "Wahai kematian, janganlah sombong." Sampai sekarang aku masih terkejut bagaimana Dr. Rifat menjelaskan bahwa entah bagaimana John Donne sendiri, tentu saja dia telah tiada. Namun dia mengalahkan kematian karena tulisan dan sonetanya masih bersama kita. Kita masih membacanya, merenungkannya, dan mempelajarinya. Hal ini sangat berkaitan dengan Dr. Rifat, karena Israel berpikir, baiklah, Dr. Rifat, is Dr. Rifat Svili, amara dihuparin bimachwi, Dr. Things that came by day puisi. Because till this day we still read his poems, we still remember him, we still talk about him. And kita masih mengingatnya, kita masih membicarakannya. Dan salah satu hal yang saya perhatikan tentang Dr. Rifat adalah, jika Anda melihat kembali akun Twitternya misalnya dan membaca cuitannya, Anda tidak bisa sekadar menempatkannya dalam urutan waktu. Semuanya cocok dengan setiap situasi, seolah-olah dia masih bersama kita. Itulah sebabnya saya menolak untuk berbicara tentangnya dalam bentuk lampau. Saat saya melakukannya, saya merasa tidak enak. Karena Adra Aksneto masih di sini bersama kita. Dua pendidik merupakan look ke trial. Sen onnya tuan sedekah saat femen ini telotas. I would like to pass it to Mr. Jalal. You're still Thank you. muted. Thank you so much. Jazakallah khair. Kamu masih dalam mode bisu. Terima kasih banyak. Ya, jadi nama saya Muhammad Jalal. Saya lahir di Britania Raya, di Inggris, di London, di sebuah tempat bernama Hackney, yang terletak di bagian timur London. Saya dibesarkan di London, dan saya benar-benar sudah menjadi orang London sejak lahir. Saat ini saya berada di sini, berbicara denganmu dari luar London, tapi saya tetap menganggap tempat saya tinggal sebagai bagian dari London. Sesuatu yang tidak banyak orang tahu tentang saya. Seperti yang mungkin kamu tahu, saya memulai sebuah podcast yang berfokus pada peristiwa terkini dan perpecahan ideologis yang ada di dunia yang lebih luas, serta di dalam komunitas Muslim sendiri. Namanya A Thinking Muslim. Dan seringkali ketika orang bertanya kepada saya, mengapa saya memulai podcast itu? And often when people ask me, why did you begin the podcast? I normally say because we've got some great minds within the Muslim community. Biasanya saya mengatakan bahwa alasannya adalah karena kita memiliki beberapa pemikir hebat di dalam komunitas Muslim maupun di luar. Banyak di antara mereka ada di panel ini yang benar-benar perlu didengar oleh anggota komunitas Muslim. Tapi itu hanya sebagian saja. Saya pikir pada dasarnya alasan saya memulai podcast ini kembali ke tahun 2018. Putra saya meninggal dunia, dan itu menjadi guncangan besar bagi saya. Hal itu membuat saya menyadari bahwa hidup ini sementara, dan bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan atau meraih kesuksesan dalam karier. Dulu saya seorang dosen. Saya mengajar politik selama waktu yang cukup lama. Tapi hidup lebih dari itu. Sampai kita membuat sesuatu yang bermakna dari hidup kita berada dalam posisi, mungkin posisi yang istimewa. Dan saya pikir kebanyakan dari kita memang berada dalam posisi yang sangat istimewa. Sampai dan kecuali kita mampu menggunakan bakat, keahlian, pengetahuan kita, apapun yang kita miliki, sumber daya yang begitu banyak di antara kita miliki, sampai kita menggunakan semua itu demi keadilan dan demi melakukan sesuatu yang baik. Maka dalam kasus saya, sebagai seorang yang beriman, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Allah, dan saya tahu bahwa ketika saya kembali kepada Tuhan saya ingin kembali dengan hasil kerja yang memberi tambahan pada timbangan saya, pada bobot saya. Jadi saya pikir ini sebenarnya tentang kematian. Dan bagi begitu banyak dari kita di panel ini, saya menduga
trauma, atau kehilangan benar-benar dapat mendorong seseorang ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Dan kamu tahu, setiap kehilangan selalu memiliki sisi positifnya. And every loss has a silver lining. I think of course a loss. Kau tahu, menurutku, tentu saja kehilangan sebesar itu merupakan kejutan bagi kami semua, seluruh keluargaku. Tapi yang pasti, aku merasa bahwa jika bukan karena kehilangan itu, aku tidak akan memusatkan pikiranku seperti yang kuinginkan. Pertanyaan berikutnya adalah tentang seseorang yang telah memberi pengaruh padaku. Dan sekali lagi, untuk melanjutkan pembicaraan tentang kehilangan, pada waktu yang sama tahun lalu, istriku yang tercinta meninggal dunia. Aku hanya ingin mengucapkan beberapa kata tentangnya. Ia adalah sosok yang berani, seseorang yang tidak pernah kehilangan pandangan tentang keberagaman dan keyakinan dalam memperjuangkan keadilan. Bahkan selama masa sakitnya, ia menderita kanker. Ia tetap ikut demonstrasi, ikut pawai, menulis di Twitter, memposting di Instagram, dan membuat podcast untuk berbicara tentang Palestina, tentang Uyghur. It's our sting, berbawah tempat yang ord instaptis en breng in terbisa. People are facing immense injustice. And I think that was again, Dan saya pikir itu sekali lagi adalah sesuatu yang saya kenang dengan rasa kagum, bahwa ada seseorang yang secara pribadi sedang mengalami kesulitan besar. Namun dia tidak pernah benar-benar melupakan kebutuhannya, kewajibannya untuk berbicara jujur kepada kekuasaan, untuk menyuarakan keadilan. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang tahu kan, di hari-hari tergelap ketika saya berpikir, ini terlalu berat. Apa yang terjadi di Palestina benar-benar menyakitkan kita begitu dalam. Saya merasa bahwa mungkin untuk menutup poin ini, kita mungkin perlu belajar dari orang-orang yang lebih baik dari kita, yang mampu bertahan menghadapi tragedi-tragedi itu, dan hari demi hari terus bekerja demi keadilan. Dan saya tahu banyak orang di panel ini yang seperti itu. Dan tahu kan, saya salut kepada semua orang di Gaza, khususnya mereka yang terus bertahan, meskipun menghadapi segala kesulitan. Jadi ya, itu jawaban saya. Terima kasih. That's my answer. Thank you, Muhammad. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih banyak. Akan saya teruskan ke Ilan. Apakah kalian bisa mendengar saya dengan jelas? Apakah bisa mendengar saya lebih baik, Ilan? You hear me better, Ilan? Oh, yeah. Yes, now I can, yeah, but... Okay. Oh ya, oke, luar biasa. Ya, intervent tadi teredam, oke. Muffled. Muffled, yeah. Okay. Okay. Maaf. I will. Mungkin itu with team reward tahu gitu. Okay. I will raise. Saya akan mengangkat ponsel saya kalau waktunya hampir habis, hanya untuk menunjukkan kepada kalian. Oke? Ya. Yeah. Sure. Itu, ideal case for the football race saya pusang kemari. I'm talking to you now, and I was, if I'm thinking about something Kalau saya memikirkan sesuatu yang tidak diketahui orang lain tentang saya, ya, saya cukup dikenal publik, jadi sulit untuk mengatakannya. Ketika saya melihat pertanyaan, sebenarnya saya terpikir sesuatu yang agak esoterik, tapi mungkin itu membantu memahami beberapa kenyataan mustahil yang kita jalani. Sekitar tanggal 15 atau 16 Juli 2023, seorang teman saya dari universitas lain di Gaza menelepon saya. Ia juga menghilai dengan direktur universitas ini. Dan mereka ketika, bisakah terdatang ke konferensi yang kami adakan pada 10 Oktober 2023 di universitas tentang sejarah lisan, pentingnya setiap lisan. About oral history, the importance of oral history. I share my time, most of the time in the UK where Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di Inggris, tempat saya mengajar di Exeter. Tetapi keluarga saya dan banyak teman saya, terutama teman-teman Palestina saya, masih berada di Galilea. Jadi saya bolak-balik sejauh yang saya bisa antara dua tempat itu. Saya pikir tentu saja saya akan mengatakannya. Lalu saya bertanya pada diri sendiri bagaimana saya bisa masuk ke Gaza. Ini tentu saja sebelum tanggal 7 Oktober. Tapi saya yakin Anda paham bahwa bahkan sebelum tanggal 7 Oktober, tidak mudah untuk masuk ke jalur Gaza, mengingat pengepungan dan blokade Israel.
Saya memiliki paspor Eropa selain paspor Israel saya, dan saya mulai bernegosiasi dengan kedutaan Jerman di Kairo, karena saya tahu bahwa untuk bisa masuk, saya akan membutuhkan, bukan tepatnya izin mereka, tapi keterlibatan mereka. Saya tidak ingat persis semua detailnya sekarang. Bagaimanapun, ada dua hal yang sangat jelas bagi saya. Pertama, bahwa semuanya sudah siap untuk saya pada tanggal 10 agar bisa menyeberang melalui Rafah. Dan kedua, bahwa saya sudah tahu apa yang akan terjadi pada saya ketika saya kembali ke Haifa. Dan saya bersedia mempertimbangkannya. Lalu tanggal 7 Oktober pun tiba, 3 hari sebelum konferensi yang direncanakan. Dan saya harus menunda kunjungan itu. Namun tentu saja, semuanya telah berubah secara dramatis, terutama bagi Gaza dan rakyatnya. Tingkat kehancurannya sungguh tak terbayangkan, mengerikan sekali. Sebuah kebijakan kriminal dan genosidal Israel yang telah meningkat ke tingkat yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Namun entah bagaimana, terkadang kisah pribadi berjalin dengan kisah yang lebih kolektif. Orang-orang yang saya pikirkan, saya terutama memikirkan salah satu mahasiswa dokter pertama saya, Malaka Shwaiki. Kami berhasil mendapatkan beasiswa untuknya di University of Exeter, tempat ia menulis disertasi doktoral yang brilian tentang mogok makan sebagai senjata perlawanan. Ia lulus dengan hasil yang gemilang, dan memang pantas demikian. Sekarang ia menjadi dosen di University of St. Andrews di Skotlandia. Dan ketika saya memikirkannya, sahabat dan rekan penulis saya yang best sangat Ramzi Baroud yang kehilangan 16 anggota keluarganya termasuk saudara perempuan dan iparnya. Bagaimana? Ramzi Baroud, who lost 16 members of his family. Peristiwa-peristiwa traumatis dan penting dalam kehidupan Palestina dan rakyatnya. Jika Anda terhubung dan terlibat secara mendalam dengan orang-orang Palestina, saya rasa Anda akan melihatnya dengan cara yang jauh lebih kuat. Anda hanya bisa tergerak untuk bertindak, bukan hanya karena pengetahuan umum yang Anda miliki, yang seharusnya sudah cukup menggugah siapapun menurut saya dalam kasus Palestina. Tetapi juga karena hal itu terhubung dengan orang-orang yang memiliki nama, yang merupakan teman yang dalam kasus saya sudah saya kenal selama lebih dari 50 tahun. Itu memberikan dimensi lain. Dan pertanyaannya adalah bagaimana menyampaikan dimensi itu kepada khalayak yang lebih luas. Karena kita masih perlu memperluas solidaritas dengan rakyat Palestina untuk menghadapi bahaya eksistensial yang kini mereka hadapi. Tidak hanya di Gaza, tetapi juga di tepi barat dan di dalam Israel. Saya pikir begitulah cara kita memanusiakannya dan menjadikannya isu pribadi, bukan sekadar persoalan keadilan moral atau prinsip. Kamu merasa terikat dengan orang-orang yang kamu kenal, bahkan jika sebenarnya kamu tidak benar-benar mengenal mereka. Itulah mengapa menurut saya kisah seperti Hind Rajab menjadi begitu kuat dalam menggerakkan orang. Mereka merasa seolah mengenal seseorang yang sebenarnya tidak mereka kenal. Orang-orang inilah yang saya pikirkan. Saya juga memiliki beberapa mahasiswa dari Teheran yang menjadi mahasiswa doktoral saya selama bertahun-tahun. Dan bagi saya, apa yang terjadi pada mereka jauh lebih penting daripada apa yang terjadi pada Iran saat ini. Karena ini adalah campuran. Kamu peduli pada individu, lalu kamu peduli pada bangsa, lalu kamu peduli pada perjuangan, dan seterusnya. Dan tidak mudah untuk menavigasinya. Terima kasih banyak, Ilan. Mas, silakan. Ya, terima kasih semuanya. Jadi, saya Mojtaba Al-Hussein, saya seorang jurnalis, saya tinggal di New York. Saya tumbuh besar hampir sepanjang hidup saya di sekitar sini, tapi keluarga saya sebenarnya berasal dari Pakistan. Saya rasa tadi kita sempat berbicara, Felix, tentang asal-usul kita. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak terlalu pandai dalam refleksi pribadi. Mungkin itu salah satu hal paling menonjol tentang diri saya. Tapi, saya sempat memikirkannya. Menarik, keluarga saya tinggal di India selama waktu yang sangat lama. Kami bahkan memiliki silsilah keluarga. Kami menelusuri garis keturunan kami mungkin hingga 800 atau 900 tahun ke belakang.
Lalu ketika terjadi pemisahan antara India dan Pakistan, mereka pindah ke Pakistan. India and Pakistan, they left to Pakistan, and it was a very traumatic thing which no one ever really talked about. Dan itu adalah hal yang sangat traumatis, yang tidak pernah benar-benar dibicarakan oleh siapapun. Jelas kami dicabut dari akar kami, lalu seluruh keluarga tersebar ke seluruh dunia, dan sebenarnya tidak ada lagi kontak yang berarti dimanapun. Tapi itu selalu menjadi hal yang sangat menghancurkan. Dan kamu tahu, dicabut dari tempat asal setelah sekian lama, benar-benar mengubah segalanya tentang cara kamu memandang dunia dan sebagainya. Jadi kamu tahu, sebagian besar keluargaku sekarang tinggal di Timur Tengah atau di Barat. Beberapa di antara mereka tinggal di Pakistan, beberapa di India, dan kamu sebenarnya kamu bisa merasa terasing dari mereka. Dan aku sebenarnya tidak bisa kembali ke Pakistan. Karena alasan politik yang berkaitan dengan liputanku, aku tidak bisa pergi ke sana sendiri. Dan istri saya bukan orang Pakistan. Jadi ini menambah satu tingkat lagi jarak emosional. Tapi ini menarik karena beberapa tahun lalu nenek saya, beliau masih hidup, pergi kembali ke India. Beliau dibesarkan di Hyderabad, dari sanalah asal keluarga di pihak itu. Sekarang usianya sudah 90-an. Dan ketika beliau kembali ke Hyderabad beberapa tahun lalu, beliau tertempul berteman Karya, sekolah namanya, teman-teman Hindu, dan lainnya dari berbagai komunitas minoritas di India. Dan setiap iman India dan Pakistan dulu didasarkan pada agama, jadi beliau pindah ke Pakistan. Dan ketika mereka bertemu itu sungguh mengharukan, karena mereka bagi beberapa kenangan. Dan apa yang dikatakan Ilan, konteks makropolitik yang luas itu seolah-olah disarikan ke dalam hubungan yang dimiliki para perempuan tua ini satu sama lain, yang dulunya berteman ketika mereka masih sangat muda, masih anak-anak. Jadi itu adalah momen yang sangat menyentuh, dan membuat saya menyadari bahwa seluruh hal ini telah menjadi semacam, atau jika bukan kesalahan, setidaknya sesuatu yang tidak benar-benar dipikirkan dengan matang, dan hal itu telah memengaruhi kehidupan kita semua. Gelombang besar yang terus menyebar dan seterusnya. Jadi ketika saya memikirkan asal-usulnya, saya memikirkan hal itu. Bagaimana titik-titik asalnya telah begitu tergeser, dan kemudian siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan sekarang ketika kisah ini masih terus berlangsung. Tapi ya, begitulah latar belakang saya, dan bagaimana saya sampai di sini, dalam pengertian itu. Thank you so much, Maz. Thank you all. Terima kasih banyak, Maz. Terima kasih pada kalian semua untuk bersama ini. Sebelum kita masuk ke putaran 2, kami memiliki video singkat yang ingin kami tahu. Baik, kami siap, Pascal, untuk host. Are you ready, Pascal, to put it on? Let me see. Non-stop apparent and it rapes him masih insaf. Kilmai. Here we go. It feels like Rasanya seperti menangkap momen ini Unessen. a moment for the West. Berat. Ini yang terkenal, gimana kurs suai mengetapnya. Matter to sebentar. We watch 1 minute of it. Dressed out is. I stuflegt kat nihat dalam ang Rusia menghadapi divisi SS Tank. Hans, Inilah nemuk. Yeah. Hans, I've just noticed something. ya, Hans, aku baru saja menyadari sesuatu. Para komunis itu semua pengecut. Kau sudah melihat topi kita belakangan ini? Topi kita, lencana di topi kita. Kau sudah melihatnya? Apa? Belum? Sedikit. Ada gambar tengkoraknya. Kau sadar nggak kalau topi kita sebenarnya punya gambar kecil tengkorak di atasnya? Aku tidak. Hans, jangan-jangan kita yang jahat? Are we the baddies? Isri-sering bisa menasihat pada titik ini. Thanks, Pascal. Are we the baddies? Terima kasih, Pascal. So, Apakah kita yang for jahat? the second round, we will Apakah be kita bringing yang up a jahat? question. Jadi, untuk putaran kedua, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Apakah genosida di Gaza dan Perang Iran merupakan hasil dari Zionisme, Kekaisaran AS, dan atau modernitas Barat? Maybe I'll just start. Mungkin saya akan mulai dengan memberikan beberapa contoh, petunjuk tentang mengapa saya mengajukan pertanyaan ini, dan mengapa kami membahasnya bersama Pascal. I remember thinking in the Saya ingat berpikir,
dalam bulan-bulan setelah 7 Oktober. Ketika saya melihat banyak kesaksian dari, saya tidak ingat nama festival musik yang sedang berlangsung itu, saya tidak melihat ada komentar di media barat tentang satu pertanyaan sederhana yang menurut saya sangat penting. Masyarakat seperti apa yang menganggap wajar, menganggap dapat dibayangkan untuk mengadakan festival musik tekno, hanya sepelemparan batu dari kamp konsentrasi. Festival, a stone's throw from a concentration camp. And I just looked for references to this. Dan saya baru saja mencari referensi tentang hal ini untuk bahan pertanyaan, dan saya sama sekali tidak menemukannya. Hal lain yang ingin saya sebutkan adalah, saya sempat berbicara tentang ayah saya sebelumnya. Ada satu momen yang benar-benar menjadi panggilan untuk bangun bagi saya. Ketika saya membaca Discourse on Colonialism, karya Aimé Césaire. Césaire itu seperti sepupu Frantz Fanon, berasal dari Martinique. Dan dalam Discourse on Colonialism, saya parafrasekan, Tetsasya, Nes Waranseng using Ypset Quat. It's Deng Ma Preacher Kabak Frank Trace. The Pishtidiat Los Edbetseries Haru Junior Barat. But indirectly, he was speaking to the West, and he said, "You pretend that what." Dan dia berkata, kamu berpura-pura bahwa hal yang membuatmu terkejut tanpa henti adalah apa yang bisa dilakukan manusia terhadap sesamanya. Kesadaran dan kengerian saat berhadapan dengan kenyataan pahit tentang apa yang mampu dilakukan manusia terhadap manusia lain. Tapi sebenarnya, yang membuatmu muak, yang membuatmu terkejut, adalah bahwa kamu telah melakukan terhadap orang kulit putih di Eropa apa yang telah dilakukan peradabanmu di seluruh dunia terhadap orang-orang yang tidak berkulit putih. Dan, aku pikir itulah yang ada di balik pertanyaan ini. Dan aku akan meminta Ilan untuk menjawab terlebih dahulu. I will ask Ilan to go first in answering. Yes, well, I think we should. Ya, saya pikir kita seharusnya dalam beberapa hal melihat secara pribadi dan berbeda terhadap genosida di Gaza dan perang di Iran, ketika membedah 3 elemen yang Anda bicarakan, Zionisme, imperialisme Amerika, dan modernisme. Saya pikir dalam kasus Gaza, hal itu jelas merupakan hasil dari Zionisme. Zionisme adalah ideologi dari gerakan kolonial pemukim. Dan sebuah ideologi seperti semua ideologi lainnya tidak hanya tinggal di dalam buku atau teori, tetapi berkembang sesuai dengan realitas di lapangan. Beberapa ideologi menjadi lebih lunak, beberapa menjadi lebih keras, lebih fundamentalis. Dalam kasus Zionisme, yang terakhir itulah yang benar. Ia sudah dimulai sebagai ideologi kolonial pemukim yang memandang orang Palestina sebagai hambatan utama bagi proyek pembangunan negara Yahudi di Palestina. For the project of building a Jewish state in Palestine, and from that ideology, the strategy that other settlers. Dan dari ideologi itu lahirlah strategi yang diadopsi oleh proyek-proyek kolonial pemukim lainnya, apa yang disebut oleh almarhum Patrick Wolf sebagai penghapusan penduduk asli. Hal itu mengarah pada pembersihan etnis besar-besaran tahun 1948. Namun perlawanan Palestina terhadapnya, serta ketidakmampuan untuk menyatukan dua hal yang selalu ingin disatukan oleh Zionisme, antara keinginan untuk memiliki negara liberal demokratis, dan pada saat yang sama, malanengan logika pusat tertentu asli, sesuatu itu bisa demikian. Kegagalan total upaya pemain itu justru menggerakkan Zionisme. Itu jauh lebih keras selanjutnya. Ideology at its very center. And probably the last 26. Dan mungkin 26 tahun terakhir adalah fase di mana Zionisme meningkat dalam 2 cara. Pertama, gerakan ini seolah menyingkirkan bagian pinggirannya yang lebih ambivalen. Orang-orang yang masih berharap, yang dulu kita sebut sebagai Zionis liberal atau Zionis kiri, yang berusaha menemukan cara untuk mendamaikan nilai-nilai universal, apapun bentuknya, dengan sifat rasis Zionisme yang sebenarnya. Hal ini menghilang seiring kita memasuki abad ke-21. Sayangnya, dari kelompok tersebut adalah discovery juga. Duska bari jial ditemukan dalam kebijakan Israel rakyat Palestina. Israel Gulf of the Berkheim. With the Palestinians, they slowly disappeared, and the last kind of
Dan jenis hambatan terakhir atau rintangan atau jenis komplikasi terakhir jika Anda mau, dalam cara menangani isu Palestina dan rakyat Palestina telah dihapus ketika Israel memutuskan untuk meninggalkan dalam arti tertentu kebijakan genosida bertahap di Gaza dan pembersihan etnis bertahap di tepi barat, dan beralih ke kebijakan genosida yang eksplisit di Gaza, serta kebijakan pembersihan etnis yang eksplisit. Jadi jawaban pertama adalah bahwa ketika berbicara tentang Gaza, fokusnya harus pada Zionisme. Tentu saja Zionisme tidak akan berhasil dalam kebijakan genosida dan pembersihan etnisnya tanpa imperialisme Amerika. Jika Anda mengeluarkan imperialisme Amerika dari persamaan, Anda akan mendapatkan gerakan Zionis yang jauh lebih lemah di masa lalu dan Israel yang jauh lebih lemah di masa kini. Dan Amerika, dengan orientasi imperialisnya, adalah anggota yang sangat penting, saya akan katakan krusial, dari koalisi internasional yang tidak hanya memberikan kekebalan kepada Israel, tetapi juga menyediakan sarana material untuk mewujudkan ideologinya. Modernitas ada kaitannya dengan hal ini. Meskipun saya tidak berpikir modernitas adalah istilah yang tepat. Saya pikir modernisasi lebih penting daripada modernitas. Modernitas bisa menjadi sebuah fakta. Modernisasi adalah sebuah ideologi. Dan itu adalah ideologi yang berjalan seiring dengan imperialisme, kolonialisme, dan Zionisme. Oleh karena itu, ia menyediakan kerangka ilmiah, filosofis, dan terkadang moral yang memungkinkan orang-orang di Barat memandang kekejaman seperti genosida sebagai pembelaan diri negara Yahudi. Hal ini memungkinkan mereka lihat Iran sebagai reinkarnasi lain dari Jerman Nazi. Dan karena itu, jika seorang presiden Amerika yang gila mesepinjorn reni itu dianggap dibeneng, destreng. It is so-called justified and so on. So I think modernization rather than modernity, I would put it. Jadi menurut saya yang perlu dimasukkan ke dalam pembahasan adalah modernisasi, bukan modernitas. Untuk Iran, dan dengan ini saya akhiri, pertanyaan abadi tentu saja adalah apakah ekor yang menggerakkan anjing atau anjing yang menggerakkan ekor. Kita selalu menanyakan hal ini tentang hubungan Israel-Amerika, terutama ketika menganalisis kebijakan Amerika di Timur Tengah. Saya pikir setiap periode imperialisme dan intervensi Amerika di Timur Tengah harus dikaji secara terpisah. Saya tidak berpikir sebagai sejarawan, itulah pandangan saya, bahwa kita bisa benar-benar memiliki analisis menyeluruh tentang kebijakan Amerika dari tahun 1945 hingga sekarang, karena kebijakan itu telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Saat ini, dan itu mungkin lebih penting daripada akar sejarahnya, saya akan mengatakan bahwa sangat jelas dalam pola pikir Partai Republik yang membawa seseorang seperti Trump ke posisi yang begitu berkuasa dan memungkinkannya untuk menyeret kepentingan nasional Amerika, militer Amerika, dan bahkan ekonomi Amerika ke dalam petualangan mengerikan ini, terdapat dua kubu di dalam basis pendukungnya. Satu kubu sepenuhnya menentang kebijakan ini, dan masih demikian hingga kini, sementara kubu lainnya, yang juga mencakup kaum Zionis Kristen, sangat antusias terhadap perilaku yang sepenuhnya melanggar hukum internasional dan segala bentuk konsensus yang pernah kita miliki di masa lalu tentang urusan dunia. Keseimbangannya cukup rapuh, dan saya pikir disitulah Netanyahu dan Israel memainkan peran yang sangat penting dalam mendorongnya ke arah tindakan dan mengatasi keraguan internal terhadap langkah ini. Namun secara umum, imperialisme Amerika sedang kembali ke bentuk imperialisme yang keras dan teritorial. Terlepas dari itu, maksud saya jika Trump dan orientasinya berhasil, mereka jelas telah meninggalkan bentuk imperialisme terselubung yang dulu menjadi ciri keterlibatan Amerika di Timur Tengah. Mereka kembali ke masa imperialisme yang ditulis oleh Eric Hobsbawm, yaitu apa yang seharusnya disebut imperialisme teritorial. Bukan hanya di Timur Tengah, tetapi juga terhadap Kuba, Venezuela, dan entah di mana lagi. Dengan cara tertentu, hal ini sekali lagi memperlihatkan hubungan antara modernisasi, yang di Barat disamakan dengan pencerahan, kemajuan, dan sekularisme, dan kembali menyingkap kepura-puraan bahwa nilai-nilai tersebut bersifat universal, dan hanya dapat ditafsirkan oleh apa yang disebut peradaban Barat, kadang disebut peradaban Yudeo-Kristen.
Saya pikir, seperti setiap momen kengerian dalam sejarah, ada sisi positifnya, karena kehancurannya begitu total, sehingga kita mungkin akan meninjau kembali beberapa nilai yang selama ini diterima begitu saja, seperti yang akan dikatakan Michel Foucault, nilai-nilai universal, hukum internasional, dan sebagainya yang telah dimonopoli oleh Barat atas seluruh dunia selama waktu yang cukup lama. Terima kasih. Sorry. Tafant. Wama. Futurat's Kofnet Chari. Murtaza. There was a book. Ada sebuah buku yang ditulis bertahun-tahun lalu oleh seorang pria bernama Zygmunt Bauman. Ia adalah seorang filsuf asal Polandia, dan saya sebenarnya sangat dipengaruhi oleh tulisannya. Ia menulis sebuah buku berjudul The Holocaust and Modernity. Pandangannya dalam buku itu adalah bahwa Holocaust tentu saja sebagian disebabkan oleh sentimen anti-Yahudi dan antisemitisme dan sebagainya. Namun, ia mengatakan bahwa hal itu sebenarnya tidak masuk akal terjadi di Jerman karena alasan tersebut. Sebab pada waktu itu, menurut penilaiannya, Prancis justru merupakan masyarakat yang jauh lebih antisemit. Namun peristiwa itu tidak terjadi di Prancis, dan seterusnya. Apa yang sebenarnya dia katakan adalah bahwa Holocaust merupakan hasil dari perkembangan tertentu dalam modernitas. Bahwa seluruh gagasan tentang modernitas berkaitan dengan upaya memperbaiki masyarakat melalui teknologi. Itu sebenarnya bukan semata-mata hasil dari kebencian yang berlebihan, meskipun hal itu merupakan bagian darinya, melainkan hasil dari pandangan bahwa teknologi dapat digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam masyarakat, yaitu sekelompok orang tertentu yang dianggap sebagai masalah tersebut. Ia membandingkan sikap orang Jerman terhadap kaum Roma, Yahudi, Slavia, dan lainnya dengan cara seseorang memandang kegiatan berkebun atau mereformasi masyarakat teknologis. Dan alat-alat yang digunakan untuk melakukannya tentu saja juga sangat bersifat teknologis. Mereka menggunakan lokomotif, kereta api, gas, dan berbagai hal lainnya untuk mencapai tujuan ini dengan cara yang lebih efektif. Dan selama itu berlangsung, dari sudut pandang mereka, hal tersebut dianggap sebagai peningkatan masyarakat, dari sisi genetik, dari sisi higienis, dan dalam berbagai aspek lainnya. Begitulah cara hal itu dijelaskan. Jadi saya memperhatikan bahwa cara pemerintah Israel sekarang berbicara tentang isu Palestina, bahkan Lebanon, dan kini sampai batas tertentu Iran, mereka membicarakannya dengan cara yang sama. Mereka tidak membicarakannya sebagai kekerasan politik yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, atau untuk mengubah hasil politik, atau untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi kemajuan mereka dalam negosiasi menuju suatu keadaan akhir, dan sebagainya. Mereka membicarakannya seolah-olah ada sekelompok orang yang menjadi masalah. Mereka tidak memiliki signifikansi politik atau klaim politik apapun untuk disampaikan. Bagaimana kita bisa menggunakan metode teknologi ini untuk menyingkirkan orang-orang tersebut? Kita akan memperbaiki situasi di masyarakat kita sendiri dan di kawasan. Jadi Anda melihat banyak diskusi tentang penguasaan superioritas saya, dan semua alat lainnya. Namun satu-satunya tujuan sebenarnya adalah menyingkirkan sekelompok orang yang dianggap tidak diinginkan. Dan yang dikemukakan Bauman adalah bahwa hal ini sangat berkaitan dengan modernitas. Bukan berarti genosida tidak pernah terjadi dalam sejarah. Itu pernah terjadi. Tetapi motivasi dan pendorongnya sangat berbeda. Begitu pula cara pelaksanaannya. Tapi dia mengatakan bahwa pandangan dunia seperti itu sebenarnya sangat modern. Bahwa, jika seseorang melihat tujuannya sebagai upaya memperbaiki keadaan dari sudut pandangnya sendiri, dan merasa perlu menyingkirkan orang-orang tertentu untuk mencapainya, maka ia bisa saja menerapkan metode teknis untuk melakukannya. Lalu segala pertimbangan manusiawi atau politik lainnya bisa disingkirkan atau dianggap tidak relevan. Itu bahkan merupakan penyimpangan dari, katakanlah, keyakinan tradisional tentang dunia tertutup dan sebagainya. Kita juga melihat kekerasan seperti yang telah terjadi
memiliki tujuan politik. Namun sebagian besar penerapan kekerasan oleh Israel saat ini tidak memiliki korelasi politik. Hal itu sangat mirip dengan apa yang digambarkan terjadi dalam Holocaust, sekadar penerapan teknis untuk menyingkirkan sekelompok orang tertentu. Thank you, Murtaza. This reminds me of Terima kasih, Murtaza. Ini mengingatkan saya berhamtovetan filsafat di destinasi beberapa pertimbangan mazhab Frankfurt. Dimari setiap erisme malak atas kemarin keapilan. Mikrofonmu sudah mati. You're muted. Malak bisip soli sa mikrofon, feeling eleb momgyo bisu. Oke, apakah kalian bisa mendengarku sekarang? Aku ingin mengatakan bahwa pengucapan kalian benar-benar bagus. Jadi aku tidak sedang merujuk pada kalian. Pengucapan kalian bagus. Cukup menegangkan untuk menjawab pertanyaan ini setelah Ilan dan Murtaza sudah berbicara. Tapi menurut pemikiranku sendiri, pandanganku pribadi tentang hal ini, genosida di Gaza, dalam istilah paling sederhana, pada dasarnya adalah Zionisme, dalam arti bahwa Israel percaya mereka dijanjikan sebuah negara yang didirikan berdasarkan pembersihan etnis, dan mereka mendasarkannya pada pembersihan etnis. Jadi pada dasarnya itu adalah Zionisme. Namun yang membuat Zionisme menjadi mungkin atau yang membuka jalan baginya, jelas adalah impunitas Amerika. Selain itu, ketika berbicara tentang modernisasi Barat, katakan saja begitu, mereka juga membuatnya menjadi mudah atau semacam sah. Lucu memang menyebutnya sah. Tapi dalam konteks itu, karena normalisasi mereka terhadap kekuatan kolonial dan dominasi kolonial. Namun saya pikir perang terhadap Iran agak berbeda. Menurut saya, Zionisme, That's my simple answer. Thank you very much. Terima kasih, Malak. Saya akan mempersilakan Muhammad itu menutup dengan Pascal Lotaz. Close with Pascal. Thank you so much. I think that Terima kasih banyak. Saya rasa pertanyaannya sendiri mungkin berasumsi bahwa ini adalah penyebab yang terpisah, padahal sebenarnya tidak. Zionisme, Imperium Amerika, dan modernitas Barat bukanlah penjelasan yang saling bersaing. Menurut saya ketiganya saling terkait, logika yang saling memperkuat. Apa yang kita saksikan hari ini bukanlah satu penyebab tunggal, melainkan konvergensi kekuatan ideologis, struktural, dan saya kira peradaban. Mari kita ambil Zionisme sebagai pendorong langsung, sebagai mesin taktis dan ideologis di sini. Zionisme beroperasi sebagai ideologi tindakan yang dekat, terutama di Gaza. Ini adalah proyek pemukim kolonial dengan logika internal ekspansi, rekayasa demografis, dan ketidakamanan permanen. Gaza, dalam pengertian ini, bukanlah penyimpangan. Ini adalah akhir logis dari sebuah proyek yang tidak dapat mentoleransi kedaulatan pribumi. Seperti halnya dengan Iran, Zionisme bertindak sebagai penghasut strategis, berupaya menyingkirkan kekuatan regional manapun yang mampu melakukan pencegahan atau perlawanan. Namun, Zionisme saja tidak dapat menjelaskan perang regional ini, dan bahkan tidak dapat melancarkannya sendiri. Ia benar-benar membutuhkan dukungan kekaisaran. Disitulah kekaisaran Amerika berperan, sebagai pemberi dukungan, kekaisaran yang menyediakan infrastruktur material dan strategis. AS menyediakan arsitektur kekuatan keras, senjata, perlindungan diplomatik, intelijen, dan dominasi eskalasi. Dan bukan hanya AS dan negara-negara bawahannya atau sekutunya, seperti kekuatan di Eropa, di Uni Eropa, semuanya dengan tegas, kecuali Spanyol tentu saja, yang patut diapresiasi, berdiri teguh di belakang apa yang disebut ekspedisi ke Iran ini, atau seperti yang ia sebut, mirip dengan Putin, kamp militer sementara, apapun istilah yang mereka gunakan. Military camp, whatever the term was that they used. I think this is empire in its late phase. It's overextended. Saya pikir ini adalah fase akhir dari sebuah imperium, terlalu meluas, reaktif, namun tetap sangat destruktif. Perang dengan Iran khususnya mencerminkan pola klasik kekaisaran. Perang preemptif yang dibingkai sebagai upaya keamanan,
logika pergantian rezim, pengendalian wilayah strategis, jalur energi, dan titik-titik kunci. Ini sebenarnya adalah perang pilihan, bukan perang kebutuhan. Dan yang penting, saya pikir AS tidak sekadar dimanipulasi, seperti yang dikatakan sebagian kalangan analis. AS secara struktural sejalan dengan tujuan Israel karena komitmen strategis dan ideologis yang mereka bagi. Dan disitulah saya melihat peran modernitas atau modernitas Barat yang memberikan logika peradaban bagi Zionisme, imperialisme Amerika, perang di Iran ini, dan genosida di Gaza. Jika Zionisme adalah pemicunya dan imperium adalah kendaraannya, saya pikir modernitas Barat adalah sistem operasinya. Ia menyediakan kosakata moral yang membuat kekerasan ini dapat dipahami dan dibenarkan. Peradaban versus kebiadaban, keamanan versus teror, ketertiban versus kekacauan. Ia menormalkannya. Ada kekerasan berskala industri di Gaza yang telah menjadi laboratorium bagi peperangan berteknologi tinggi. Ia menormalkan penggunaan kekerasan yang begitu ekstrem. Ada pembunuhan teknokratis. Pikiran aja bagaimana AI dipuskan ke dalam mesin kematian ini. Ini adalah kematian dibirokratisasi yang kita lihat di Gaza, dan sekarang kita melihatnya di Iran dan di langit Teheran. Ia menanamkan hierarki rasial ini ke dalam hukum internasional. Jangan kita lupakan, Kanselir Jerman berpendapat bahwa Iran berada di luar hukum internasional ketika berbicara tentang kecenderungan moral dalam konflik tertentu ini. Jadi, hal ini menciptakan hierarki yang telah bertahan dalam modernitas Barat selama berabad-abad, dimulai dari John Locke dan hari ini berakhir dengan Donald Trump. Saya pikir logika chauvinistik Eropa semacam ini tetap terbenam dalam ruang yang dibawa oleh modernitas Barat. Inilah sebabnya mengapa kemarahan di Barat begitu selektif, karena sistem itu sudah menilai kemanusiaan dengan secara tentu. Maka dari itu, orang Palestina atau Iran dianggap beradab. Iranians are not civilized, and so they're not afforded the type of. Jadi mereka tidak mendapatkan konsistensi seperti yang diberikan kepada orang Eropa atau bahkan orang Ukraina ketika mereka diserang secara tidak adil oleh pasukan Rusia. Zionisme, menurut saya, memunculkan konflik langsung ini. Imperium Amerika memperluas dan mempertahankannya, dan modernitas Barat melegitimasi serta menormalkannya. Dengan kata lain, tanpa Zionisme, tidak akan ada genosida di Gaza. Tidak akan ada pembunuhan massal seperti yang kita saksikan di Gaza. Tanpa Amerika Serikat, tidak akan ada kemampuan untuk mempertahankan atau memperluas Israel secara regional. Dan tanpa modernitas Barat, tidak akan ada toleransi global terhadap apa yang telah kita saksikan selama 2,5 hampir 3 tahun terakhir. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Muhammad. Waktu dan tempat, persilakan. Pascal Lotas. Ya, sulit untuk menambahkan apapun, karena semuanya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh semua orang di sini. Mungkin satu hal yang bisa saya tambahkan adalah sesuatu yang beruntung saya pelajari selama 1 atau 2 tahun terakhir, setelah berbicara dengan banyak akademisi. Salah satu hal yang paling membuka wawasan bagi saya adalah bahwa sebenarnya ada lebih banyak Zionis Kristen di dunia daripada Zionis Yahudi. Dan Zion itu sendiri, saya melihatnya bukan sebagai sesuatu yang bersifat Amerika atau imperial, melainkan sebagai sesuatu yang berakar di Eropa. Sebuah cara peradaban Eropa menyebar dan berkembang, serta menanamkan dirinya di setiap sudut dunia. Saya tidak melihatnya begitu banyak sebagai hasil dari modernitas. I don't see it so much as an outcome of modernity. I mean, very much as Muhammad said, like. Maksud saya, seperti yang dikatakan Muhammad, modernitas saat ini menyediakan kosakata untuk semacam meredam semua ini ke dalam wacana tentang dunia yang baik. Orang-orang Israel yang baik menjaga agar kejahatan yang disebut terorisme Muslim, Palestina, dan sebagainya tetap terkendali. Maksud saya, di situ sudah ada kerangka yang dibutuhkan. Tapi coba pikirkan, genosida yang dilakukan orang Eropa selama berabad-abad itu membentang dalam sejarah seperti garis merah. Dan hal yang menakjubkan adalah bahwa ada satu genosida
Satu yang sangat tertanam dan diingat hingga hari ini. Dan itu, seperti yang kamu katakan, Felix, adalah genosida yang dilakukan terhadap sesama orang kulit putih di Eropa. Felix, that's the one committed against the fellow whites in Europe. And we today connect the memory of. Dan hari ini kita mengaitkan ingatan tentang Jerman pada tahun 1930-an dan Papuan dengan sangat kuat pada ingatan tentang genosida itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang Belgia, siapa? Ketika kita berbicara tentang Belgia, yang akan langsung mengaitkannya dengan genosida di Kongo. 10 juta orang tewas setelah tahun 1885, bukan? Itu tidak terjadi jauh sebelum yang satu itu. Dan video yang baru saja kita tonton, Are We the Baddies? Dibuat untuk menunjukkan bagaimana orang Jerman tidak mempertanyakan diri mereka sendiri. Video itu dibuat oleh komedian Inggris, orang Inggris yang melakukan beberapa genosida di Afrika Selatan dan di India. Orang-orang yang secara langsung terhubung dengan mereka yang telah mengosongkan 3 benua, Amerika Utara, sebagian besar Amerika Selatan, dan Australia, dari penduduk aslinya. Of their native populations. So this drive for Jadi dorongan untuk ekspansionisme dan Lebensraum, seperti yang disebut orang Jerman, gagasan bahwa orang kulit putih menggantikan yang lain, dan bahkan mengambil hak untuk membawa orang kulit hitam yang tidak mau sebagai budak dan menggantikan seluruh populasi. Itu hanyalah ratusan tahun dari cara Eropa melakukan sesuatu. Mereka juga mencobanya di Asia, tidak berhasil. Gagal pada tahap yang jauh lebih awal. Namun menurut penafsiran saya, apa yang kita lihat sekarang hanyalah versi terbaru dari sesuatu yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Dan upaya untuk mengganti populasi asli dengan populasi non-asli, lalu menyebut mereka sebagai populasi asli, bahkan menghina penduduk asli yang sebenarnya dengan menyebut mereka sebagai penjajah. Ya, itu sungguh luar biasa. Dan ketika hal itu dicampur dengan seluruh wacana tentang orang asing di Eropa dan sebagainya, bagi saya itu benar-benar membingungkan. Membingungkan bahwa orang tidak melihat hal ini, yang sekali lagi merupakan bagian dari cara sistem bekerja, bukan? Bahwa kita bisa berkata, tidak, masa lalu adalah masa lalu. Kolonialisme sudah lama berakhir. Kolonialisme Eropa seperti feodalisme sudah berakhir sejak lama. Kita tahu itu buruk, kita tidak akan melakukannya lagi. Namun kemudian, ketika kita melakukannya lagi, kita hanya memberinya nama dan tampilan baru. Dan tampilan yang sekarang adalah apa, Mohammed? Apa yang kamu tunjukkan tadi? Tapi begitulah cara sistem mempertahankan dirinya dan kemudian menciptakan kekerasan yang luar biasa besar. Aku tidak akan pernah, sama sekali tidak, hanya menyalahkan orang Amerika. Tidak sama sekali. Ini adalah kejahatan pemukim kolonial Euro-Amerika. Pada dasarnya, kejahatan kulit putih. Karena tampaknya ada sesuatu yang membuat bentuk kekerasan seperti ini sangat mudah diterima oleh sebagian besar masyarakat Eropa. Dan aku belum bisa memastikan apa penyebabnya. Mungkin agama, mungkin cara berpikir hitam putih. Aku tidak tahu. Tapi ada sesuatu di sana yang membuat hal ini bisa diterima oleh mereka. Dan jika kita melihat Iran, kita bisa melihat perbedaan standar dalam cara mereka berperang dibandingkan dengan pihak lain dan dibandingkan dengan cara Euro-Amerika berperang. Ada sesuatu yang sangat-sangat brutal di situ, dan aku akan berhenti sampai di situ. Thank you, Pascal. Thank you all for that round. Terima kasih, Pascal. Terima kasih juga kepada semua atas sesi tadi. Kita sedang sedikit kejar waktu, jadi saya rasa diskusinya tidak akan sepanjang yang kita bayangkan sebelumnya. Namun tetap, saya ingin memulai dari titik ini. Kalian bisa langsung menanggapi, tapi saya akan memulai bagian acara ini dengan Ilan. Pascal tadi menyinggung tentang ingatan selektif, dan dalam hal ini, tugas Anda sebagai sejarawan adalah memastikan kita tidak melupakan bagian-bagian dari kisah tersebut. Namun entah bagaimana, ketika saya melihat semua genosida ini, saya tidak bisa tidak memikirkan penelitian yang telah dilakukan terhadap buku pelajaran sekolah yang menjadi dasar pendidikan kita. Saya ingin Anda berbicara tentang biaya tersembunyi, biaya yang semakin jelas namun tetap tersembunyi dari hipermnesia selektif. I think it's an important aspect of. Ya, saya pikir ini adalah aspek yang penting.
kemampuan untuk merangkai narasi yang membenarkan ketidakmanusiawian, kebiadaban, tindakan pembunuhan massal, pembersihan etnis, dan genosida dengan cara yang sama sekali terlepas dari konteks sejarah atau dibangun di atas narasi sejarah yang terdistorsi. Maksud saya, belum pernah ada contoh yang begitu jelas menurut saya, seperti ketika menjadi sangat nyata bahwa tuntutan dari para akademisi, jurnalis, dan aktivis setelah tanggal 7 Oktober untuk memberi konteks sejarah, untuk menempatkan dalam analisis historis peristiwa 7 Oktober dan apa yang terjadi sesudahnya, justru dianggap tidak sah. Saya tidak ingat ada momen lain ketika gagasan tentang konteks sejarah itu sendiri dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. An act that was illegitimate. If you remember, this is something that emanated. Jika Anda ingat, ini bermula dari tuntutan Israel agar kata konteks tidak disebutkan dalam analisis apapun mengenai latar belakang operasi Hamas atau reaksi Israel terhadapnya. Di Jerman, hal ini mencapai tingkat yang absurd. Para dosen menerima surat dari pihak administrasi universitas yang memberitahukan mereka untuk tidak menggunakan kata konteks ketika menganalisis apa yang terjadi di Gaza. Saya yakin ada periode lain dalam sejarah ketika pihak yang berkuasa, dengan alasan apapun, menuntut agar konteks historis tidak tetap disebutkan, atau satu narasi sejarah yang boleh dilegitimasi, sementara yang lain dilegitimasi. Would be legitimized and the other delegitimized, but I don't remember, especially not in countries. Tapi saya tidak ingat, terutama tidak di negara-negara yang mengklaim diri sebagai tempat suci bagi kebebasan berekspresi, kebebasan penelitian, kebebasan berpendapat, bahwa di negara-negara tersebut, bukan di rezim yang lebih otoriter, muncul tuntutan dari orang-orang yang justru mengaku telah menciptakan ruang bagi orang lain untuk bersikap kritis, untuk menawarkan pandangan alternatif, karena masyarakat lainnya terlalu sibuk menjalani hidup. Saya ingat ada kasus di mana dikatakan tidak, kamu tidak boleh. Ini agak mirip dengan yang terjadi dalam periode yang jauh lebih singkat di universitas-universitas Amerika setelah Slelest. Kamu mungkin ingat perdebatan tentang inti. Saat itu tidak disebut konteks. Istilahnya adalah isu inti. Versi yang lebih populer dari isu inti itu adalah mengapa mereka membenci kita. Version of the core issue was why do they hate us? And I remember being in New York at the time and saya ingat saat itu saya berada di New York dan pihak universitas meminta saya untuk tidak menyebutkan isu utama. Apa yang dimaksud dengan isu utama? Bahwa ada konteks sejarah yang harus diajarkan dan dipahami jika kita ingin mengerti peristiwa 9/11. Bahkan tanpa semua teori konspirasi, maksud saya bahkan jika apa yang terlihat adalah apa yang sebenarnya terjadi, bukan? Dan juga reaksi Amerika terhadap 9/11. Jadi dalam arti tertentu, kita sudah berada di sana sebelumnya. Namun tidak pernah istilah konteks sejarah disamakan dengan antisemitisme atau penyangkalan Holocaust. Itu sungguh tidak bisa dipercaya, terutama ketika datang dari Jerman. Tapi bukan hanya Jerman, ada versi yang lebih halus dari hal ini, yaitu penolakan total. Maksud saya, bahkan di universitas saya sendiri di Exeter, kami harus memperjuangkan hal ini. Bahwa ini, pertama-tama, adalah kewajiban akademis kami, bukan hanya kewajiban moral. Ini sebenarnya milik akademis kami, memberi konteks sejarah terkait pemalating. give an historical context to what happened. Immediately the lobby was trying to. Dan segera, kelompok lobi itu berusaha meyakinkan universitas kami bahwa memberikan konteks historis terhadap apa yang terjadi, berarti mendukung terorisme, antisemitisme, dan sebagainya. Menurut saya, sudah cukup buruk bahwa ada pertarungan narasi. Sebagian besar historiografi kolonial dan pemukim kolonial berusaha menghapus sejarah masyarakat adat, bukan hanya melalui penelitian akademis, tetapi juga dengan menghancurkan situs bersejarah, mengapropriasi cerita rakyat, nama, dan sebagainya. Namun hal itu adalah sesuatu yang sudah lebih kami kenal, dan saya pikir kami tahu bagaimana menanganinya. Ketika muncul tuntutan yang begitu tegas bahwa sejarah tidak boleh dijadikan faktor dalam memahami momen-momen kekerasan dalam kehidupan kita, itu merupakan perkembangan yang sangat berbahaya. Terutama ketika datang dari masyarakat yang mengaku tercerahkan dan mengklaim menghargai penelitian akademis sebagai ruang kebebasan, segala bentuk kebebasan. All kinds of freedoms. It's part of the
With this I will end. Itu adalah bagian dari baiklah, dengan ini saya akan akhiri. Saya pikir ini adalah bagian dari krisis yang saya bicarakan sebelumnya. Tatanan dunia, tulang punggung moral yang diklaim, dan tatanan dunia yang dibangun oleh Barat segera setelah Perang Dunia Kedua. Yang trauma oleh perang tetapi enggan menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang membangun dunia baru sementara 2/3 dari bumi masih dijajah. Dan dengan sepenuhnya mengabaikan, misalnya, kontribusi Islam terhadap apa yang mereka sebut peradaban Yudeo-Kristen. Itu adalah konstruksi yang sangat buruk. Namun butuh waktu untuk menyadari bahwa sudah ada retakan besar dalam fondasi tersebut. Dan sekarang semuanya runtuh. Dan kehancuran tidak pernah menyenangkan. Saya punya seorang teman Palestina yang sedang saya coba beri semangat dengan mengatakan kepadanya bahwa saya pikir semua kekaisaran akan runtuh, termasuk kekaisaran Zionis. Dia berkata, ya, tapi kamu harus hati-hati agar mereka tidak runtuh menimpamu. Dan dia benar. Dia benar-benar punya poin penting. Saya mengerti maksudnya. Kamu tahu, gagasan optimistis jangka panjang semacam ini bahwa kekaisaran dan sejarah itu berputar. Jadi pasti hal ini akan terjadi. Tapi dia benar sekali. Ada sesuatu tentang runtuhnya sebuah kekuatan besar di mana kamu harus berhati-hati agar itu tidak menimpa dirimu. Karena kamu harus menemukan cara untuk menghindari bukan kehancurannya sendiri, tetapi kerusakan sampingan yang datang bersamanya. Thank you, Ilan. Inte stävish Ilan. Tafti bemang. In the strays waitsen till I'm worried up. Gazat be through asthma, kallis more. After you time. Saat kami mempersiapkan Amphali True, saya berbincang dengan Melek tentang Rifat Al-Arir, dan saya menyanyikan agar dia membaca salah satu puisinya sebelum kami selesai. Sesandet ni skrintan ini isu kintafinyu. The memory, dedicate this show to his memory. May I suggest that... Bolehkah saya usulkan agar kita memberikan waktu 1 atau 2 menit lagi kepada Muhammad, lalu Malak untuk pemikiran penutupnya, dan akhirnya puisinya. Itu ide yang sangat bagus. Maafkan aku, Muhammad. Not at all. Sounds great. Saya tua dan puisi ngortundinget, Rofat. Sebenarnya true, saya tidak berkemah hal didn't hold to it then. Giselle Hire, terima kasih banyak atas pemulihan resinat. Melupai. Really wonderful. Barakallah. Para essential. You may deny this. Please. Okay, so the poem of Dr. Rifat Al-Arir. Baik, jadi puisi ini ditulis oleh Dr. Rifat Al-Arir. Mungkin kamu sudah mengenalnya. Judulnya Aku Adalah Kamu. Aku tidak akan menjelaskannya, kamu hanya akan mendengarkannya. Dan sekali lagi merupakan kehormatan besar untuk membacakan puisinya. 2 langkah. 1, 2. Lihat ke cermin. Kengerian. Popor M19-mu di tulang pipiku, bekas kuning yang ditinggalkannya, luka berbentuk peluru yang melebar seperti swastika, menjalar di wajahku. Rasa sakit yang mengalir mata kamiku, hasdadaku penuh telingaku, membatir di tempat ini mensertiba 70 tahun lalu. Ferinete sebo. Aku husal masih lebuh yang menghentui mesekian masa depanmu. Aku berjuang sabda yang duka lakan. Haunting your present and your future. I strive like you did. I fight like you did. I resist like Aku berjuang seperti yang kau lakukan. Aku melawan seperti kau melawan. Dan untuk sesaat, aku menjadikan keteguhanmu sebagai teladan. Bukankah kau yang menodongkan laras senjata itu di antara mataku yang berdarah? 1, 2. Senjata yang sama, peluru yang sama yang membunuh ibumu dan ayahmu, kini digunakan olehmu untuk melawanku. Tandai peluru ini dan tandai senjatamu. Jika kau menciumnya, di situ ada darahmu dan darahku. Ia memegang masa kini milikku dan masa lalumu. Ia memegang masa kini milikku. Ia memegang masa depanmu. Itulah sebab kita adalah kembar, jalur hidup yang sama, senjata yang sama, jerat perisam derita, wajah yang sama, terukis di wajah sang pembunuh, semuanya sama. Kecuali bahwa dalam kasusmu, berevolusi mundur menjadi pelaku. Backward into a victimizer. I tell you, I am you. Except that I'm not the Aku katakan padamu, aku adalah dirimu.
kecuali bahwa aku bukan dirimu yang sekarang. Aku tidak membencimu. Aku ingin membantumu berhenti membenci dan membunuhku. Aku katakan padamu, suara senapan mesinmu membuatmu tuli. Bau mesiu menutupi bau darahku. Percikan api mengaburkan ekspresi wajahku. Maukah kau berhenti menembak sejenak? Maukah kau? Yang perlu kau lakukan hanyalah menutup matamu. Melihat di masa kini membuat hati kita buta. Percaya kau tujuh agis terabasi yang menmadai. Leyorke, yube. Out de tine, atu do atam oke kayu dari wuritaspe. Hebitse. Thank you so much, Marek, for that. Terima kasih banyak, Marek, atas pembacaannya. Dan terima kasih juga kepada kalian semua yang telah bersama kami. Sayangnya, Murtaza harus pergi untuk menyiarkan acara berita Drop Site, tetapi kami sangat berterima kasih. Saya tahu, saya juga berbicara atas nama Pascal, karena kami senang sekali bisa menghadirkan Anda di episode 0 dari Black Elephant Experience ini. Episode 0 of the Black Elephant Experience. Terima kasih Danik Mauricis. Terima kasih banyak. Senang bersama dengan kalian semua. Terima kasih. Thank you.